Jadi hal itulah yang membuat Lisa juga tidak bisa memperpanjang kontraknya. Saya merasa menyesal telah membuat Anda khawatir dikarenakan ketidakdewasaan saya. Halo teman-teman, I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita akan menjelajah, kok jadi YouTube Kids ya bukan? Hari ini kita akan membahas tentang topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat saya banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian gak ketinggalan informasi apapun alias menjadi orang yang kudet, ini channel yang bagus banget buat kalian untuk ikuti, oke? Langsung aja subscribe channel aku sekarang juga, dan jangan lupa juga nih buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Terima kasih sekali lagi. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Nah guys, untuk berita pertama mari kita mulai dulu membahas tentang berita dari iKON. Jadi baru-baru ini member dari iKON sudah berbicara dengan jujur dan juga terbuka tentang masa-masa tersulit yang mereka lalui ketika BI meninggalkan grup tersebut. Dalam episode pada tanggal 3 Juni dari Channel A, Oh Eun-young's Golden Clinics, anggota dari iKON yakni Bobby, Donghyuk, dan juga Chune itu sudah muncul sebagai tamu istimewa untuk meminta konseling dari Dr. Oh Eun-young. Nah pada kala itu, para member berbicara tentang berbagai hal yang mereka perjuangkan dan juga meminta nasihat dari sang dokter. Secara khusus, grup tersebut menarik perhatian ketika mereka mengungkapkan perasaan jujur mereka tentang insiden di mana BI harus meninggalkan tim. Ini adalah pertama kalinya para member dapat dengan jujur mengungkapkan bagaimana perasaan mereka dan juga mengakui bahwa itu adalah waktu yang paling menantang bagi grup dikarenakan leader mereka meninggalkan iKON. Para member ditanya, kapan waktu tersulit selama masa promosi? Lalu kemudian Donghyuk berpikir sebentar dan juga kemudian menjelaskan, waktu yang sulit sebagai sebuah tim adalah ketika, tentu saja, jujur, ketika BI Hyung meninggalkan tim dan juga kami menjadi grup beranggotakan 6 orang. Kami juga tidak memiliki seorang pemimpin dalam tim, jadi kami merasa sangat bingung. Semua member tidak meninggalkan kamar pada waktu itu, dan mereka juga mengungkapkan betapa terkejutnya para anggota ketika mereka mendengar berita bahwa BI akan meninggalkan tim. Juni kemudian mengatakan, saya bertanya, dia meninggalkan tim. Saya merasa kecewa, itu sulit, dan saya merasa seperti situasi apa ini? Juni juga kemudian mengatakan bahwa ke-7 member selalu bersama sejak mereka menjadi trainee, sehingga merupakan situasi yang sulit untuk menerima bahwa salah satu dari mereka harus meninggalkan tim yang telah bersama selama bertahun-tahun. Dia kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa tim ini sama sejak mereka masih trainee dan tidak ada yang pernah meninggalkan tim, dan mereka juga melakukannya dengan sangat baik, dan kemudian tiba-tiba salah satu dari mereka pergi. Daripada sedih, dia merasa itu tidak realistis dan juga membingungkan. Rasanya itu bukan tentang mereka, tapi itu adalah tentang orang lain. Bobby juga kemudian menceritakan sisi ceritanya dan juga menjelaskan bahwa itu juga sangat mendadak sehingga mereka bahkan tidak bisa berpikir apa yang harus mereka lakukan sekarang. Mereka juga hanya merasa, oh dia sudah pergi, dan dia juga menjalani hari demi hari memikirkan hal itu selama beberapa bulan. Dia kemudian menambahkan, saya pikir fakta bahwa seseorang yang telah bersama kami begitu lama telah hilang yang membuatnya tak tertahankan. Teman yang bersama kami hanya sampai kemarin, yang bersama kami selama bertahun-tahun kemudian menghilang. Donghyuk di sisi lain mengaku bahwa ini adalah pertama kalinya para member benar-benar mengungkapkan perasaan jujur mereka tentang BI yang sudah meninggalkan iKON. Dan juga ini adalah pertama kalinya mereka menjelaskan betapa sulitnya bagi mereka pada kala itu. Lalu kemudian Dr. Oh Eun-young menghibur para member dan juga berkata, saya pikir ada baiknya kalian datang ke acara hari ini. Untuk menyelesaikan masalah, Anda juga perlu membuka pintu hati Anda dan juga membagikan apa yang ada di hati Anda. Dan Anda juga harus melakukannya jujur, berbagi tentang semua yang telah terjadi. Dan dalam kesempatan yang sama, DK juga mengingat saat pengumuman pernikahan Bobby dan juga kemudian berkata, Bobby menangis dan juga memberitahu setiap member tentang pernikahannya. Aku tahu kepribadian Bobby, dia seperti aku akan bertanggung jawab atas anak ini. Dan inilah yang terjadi, aku tahu bahwa itu seperti perasaan aku takut, aku ketakutan. Juni juga mengatakan bahwa aku pikir perspektif Bobby telah berubah sejak dia menikah. Dia sepertinya lebih memikirkan keluarganya daripada apa yang ingin dia lakukan. Bobby kemudian berkata, aku merasa bersalah kepada para member ketika aku memutuskan untuk menikah. Ini adalah berkah, tetapi sebagai idol, ini adalah tindakan yang tepat. Jadi aku pun memberitahu mereka masing-masing bahwa ini yang sebenarnya terjadi. Aku minta maaf. Semua member juga mengerti dan juga memberkatiku. Aku bersyukur untuk itu. Saat itu aku juga memberitahu orang tuaku dan juga agensi. Dan setelah menjelaskan semuanya, hidupku terkesan lucu dan juga spektakuler. Aku melanggar peraturan terlalu cepat dan kemudian aku harus berurusan dengan banyak hal sehingga aku tidak bisa merasakan emosi. Bobby kemudian mengatakan, idol harus menjadi contoh, tetapi hamil di luar nikah bukanlah hal yang patut dicontoh. Aku merasa bersalah pada para penggemar dalam hal itu. Dan guys, bagaimanakah pendapat kalian setelah mendengarkan bagaimana curahan hati dari para member iKON? Langsung saja sampaikan di kolom komentar.
Dan kita akan masuk ke topik yang kedua, datanya dari Jessie. Jadi baru-baru ini ada sebuah rumor yang mengatakan bahwa Jessie kemungkinan akan bergabung dengan agensi dari Yoo Jae-suk. Kenapa dapat muncul rumor seperti itu? Pada episode tanggal 3 Juni dari Six Sense 3, Yoo Jae-suk bertanya kepada anggota pemeran Lee Sang-yup tentang akhir kontraknya dengan agensinya dengan mengatakan, "Bagaimana kabarmu sebagai agen bebas?" Jessie kemudian menambahkan, "Aku mendengar desas-desus bahwa kamu nanti akan bergabung dengan Antena." Dan Lee Sang-yup juga kemudian menjawab, "Itu adalah rumor di dunia hiburan." Nah, Lee Min-joo bercanda nih bahwa dia mungkin akan membantu Lee Sang-yup untuk bergabung dengan keluarga Antena. Dan dia juga kemudian mendekati Jessie yang kontraknya dengan P-Nation juga akan berakhir dalam 2 minggu. Jessie kemudian mengungkapkan, "Itu bukan ide yang buruk. Mereka bernyanyi, nge-rap, konser, acting. Ya, aku akan pergi ke Antena." Dan ketika Lee Sang-yup meminta agar Antena secara resmi menambahkan divisi aktor, Yoo Jae-suk kemudian bercanda, "Haruskah kita mengubah nama label menjadi Six Sense?" Jadi guys, hal itulah yang memunculkan spekulasi bahwa kemungkinan Jessie akan bergabung ke agensinya Yoo Jae-suk. Tapi menurut aku pribadi, kemungkinan Jessie di sini hanya bercanda saja. Dan sepertinya dia juga akan tetap di P-Nation. Melihat bagaimana dia juga berkembang dan juga sangat sukses di P-Nation, aku rasa Jessie akan tetap bertahan di P-Nation. And how about your opinion? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan kita akan masuk ke topik yang ketiga, kita akan membahas tentang update informasi seputar member dari Blackpink. Untuk pertama, mari kita update dulu berita dari Lisa. Jadi baru-baru ini, AIS sudah mengungkapkan bahwa Lisa tidak memperbaharui kontrak setelah 3 tahun sebagai brand ambassador mereka. Datang pada tahun 2022, AIS mengkonfirmasi bahwa kontrak dari AIS dan juga Lisa telah berakhir pada tahun ini dalam 3-4 bulan terakhir. AIS itu sebenarnya telah menawarkan untuk memperbaharui kontrak, tetapi untuk YG Entertainment menolak. Hal itu dikarenakan YG Entertainment dikabarkan memiliki kesepakatan baru dengan perusahaan besar yang lain, yang ternyata perusahaan ini semacam memiliki konflik kepentingan dengan AIS. Jadi hal itulah yang membuat Lisa juga tidak bisa memperpanjang kontraknya bersama dengan AIS. Nah, di sisi lain ada juga update mengenai Jisoo. Jadi untuk Jisoo sendiri ada petunjuk nih mengenai debut solo dari Jisoo. Jadi pada tanggal 29 Mei, seperti yang kalian tahu, majalah Amerika Serikat yakni Rolling Stone meluncurkan sampul digital individu untuk edisi Juni 2022 yang sudah menampilkan Jisoo Blackpink. Selain foto-foto dari Jisoo, majalah tersebut juga sudah merilis wawancara singkat dengan penyanyi aktris tersebut yang mengungkapkan bagaimana pemikiran Jisoo tentang reputasi, kesehatan mental, dan juga album solonya yang akan segera datang. Dan mengenai album solonya yang awalnya dikonfirmasi pada bulan Januari, Jisoo memberikan pembaruan tentang kemungkinan konsep albumnya dengan mengatakan, "Aku sih belum yakin ya seberapa ingin aku bersolo karir." Jisoo juga secara khusus mengungkapkan bahwa dia masih memiliki pertanyaan yang saling bertentangan tentang genre musik yang ingin dia kejar, musik yang dapat dia lakukan dan juga musik yang dia dengarkan. Tapi dia juga mengisyaratkan tentang konsep yang dia suka dan juga kemudian berkata, "Saya suka band dan juga musik rock yang berbeda." Dia kemudian melanjutkan dengan berbicara kepada para penggemarnya bahwa dia juga ingin mempertimbangkan genre yang ingin didengar oleh para fans darinya dengan mengatakan, "Saya masih tidak yakin apa yang akan terjadi dengan rencana solo saya pada tahun ini. Lalu, apakah pada akhirnya kita akan melihat rockstar Jisoo pada tahun 2022 ini? Bagaimana pendapat kalian? Langsung saja sampaikan di kolom komentar." Dan untuk berita terakhir, ini ada berita dari BTS yang dikabarkan akan kembali tampil di acara musik setelah lebih dari 2 tahun. Pada tanggal 3 Juni, Big Hit Music secara resmi mengumumkan bahwa BTS akan tampil di acara musik untuk comeback mereka yang sangat dinanti-nantikan dengan album antologi baru mereka, Proof, yang akan dirilis minggu depan. Mulai tanggal 16 Juni, BTS akan mempromosikan Yet to Come yang merupakan lagu utama dari album antologi tersebut. Dan untuk promosinya juga akan dilakukan di sejumlah acara musik mingguan. Grup ini juga akan muncul di Mnet M Countdown pada tanggal 16 Juni, lalu ada KBS 2TP Music Bank pada tanggal 17 Juni, dan juga SBS Inkigayo pada tanggal 19 Juni. Nah, terakhir kali BTS itu tampil di acara musik adalah pada Maret 2020, selama promosi untuk album mereka yang Map of the Soul 7. Sementara itu, Proof dan juga lagu utama Yet to Come akan dirilis pada tanggal 10 Juni pukul 1 siang waktu Korea Selatan. Dan masih berbicara tentang BTS, nah di sini ada salah satu membernya yakni Jimin, itu sudah membuat updatean di Weverse. Dan dalam updateannya itu, Jimin ini seperti meminta maaf nih kepada para penggemar. Dan mungkin ada dari kalian yang penasaran seperti apa postingannya, mari kita baca bersama-sama. ARMY, it's Jimin. Apakah kalian semua baik-baik aja? Kami juga telah kembali setelah mengunjungi Amerika Serikat. Saya yakin Anda semua tahu acara apa yang kami hadiri. Saya bersyukur dan juga merasa terhormat bahwa berkat beragam ras,
kebangsaan, dan budaya ARMY, kami dapat menghadiri acara tersebut sebagai perwakilan Anda dan mengangkat suara kami. Namun, saya bertanya-tanya, apakah saya masih terlalu berpengalaman untuk hadir sebagai perwakilan kalian? Saya merasa menyesal telah membuat Anda khawatir dikarenakan ketidakdewasaan saya. Mulai sekarang, saya akan melakukan yang terbaik untuk menjadi versi diri saya yang lebih dewasa, sehingga Anda tidak perlu khawatir lagi. Anda mungkin khawatir karena saya belum sering berkunjung akhir-akhir ini. Aku akan datang lebih sering lagi. Aku akan selalu merindukanmu, ARMY. Well, tadi kita sudah baca bagaimana postingan dari Jimin di Weverse, dan bagaimanakah pendapat kalian? Kira-kira apa yang membuat Jimin meminta maaf kepada para fans? Langsung saja sampaikan opini kalian di kolom komentar. Nah guys, topik tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. I'm Soke pamit. Dan teman-teman, aku mohon maaf ya kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan yang mungkin aku ada salah informasi. Teman-teman mohon koreksi ya dari kalian semua. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Goodbye. Bye-bye.